So, welcome back again with me, Mr. Romay. Today, I'm gonna share you 3 things about tips of public speaking based on the experience. So, okay, number 1, it's communication. Jadi kita bahas dulu communication is mean. Artinya communication adalah proses transfer the communication things. Proses menyampaikan pesan from the sender it's mean pengirim pesan, and the receiver it's penerima pesan. Jadi komunikasi artinya adalah proses menyampaikan pesan dari sender terhadap receiver. Poinnya adalah dibutuhkan yang namanya pesan yang efektif. So, untuk mendukung proses pesan yang efektif, kita dibutuhkan yang namanya inner things. Saya sebut inner things. Jadi what is inner things itu adalah sesuatu yang dari dalam. How to build a confidence. Bagaimana caranya membangun kepercayaan diri. Ini yang pertama menurut pengalaman saya. Number 1 is don't be afraid to fail. Orang seringkali untuk memulai sesuatu, kita ambil dalam konteks ini, berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan orang asing, dengan siapapun menggunakan bahasa Inggris, seringkali awalnya sudah terhalang yang namanya takut gagal. Ntar takut dicemooh nih, gimana kalau ngomong bahasa Inggrisnya nih jelek, gimana kalau pronunciation-nya gini, gimana kalau orang nggak ngerti. Nah, dari pola pikir seperti itu, itulah yang menghambat untuk memulai proses communication. Makanya penting banget untuk membangun confidence. Yang pertama adalah don't be afraid to fail. The second is be yourself. Okay. What is the important thing is the being true. Jadi jujur, karena yang paling penting jadi jujur. Kalau kamu mau jadi jujur, orang-orang bakal respect sama kamu. Pesan apapun, orang bisa menghargai. And yang ketiga adalah don't care. What is don't care maksudnya? So, to confidence, I think that to don't give attention for the example for people opinion. Jadi jangan peduliin. Kalau kita masih peduliin orang lain, kita masih cari validasi orang lain, berarti kita belum percaya sama diri sendiri. Jadi yang paling penting adalah trust to yourself first. Oke, kenapa I call this inner things? Karena banyak orang-orang yang membangun kepercayaan diri dari hal luar. Inner adalah dalam, and luar adalah outer. Banyak orang ngebangun kepercayaan diri dari outer. Bisa dibilang dari penampilan. Bisa juga ada yang lebih miris, misal dari material things, like maybe they have jabatan or apapun, dia baru percaya diri. Hal-hal seperti itu untuk membangun kepercayaan diri, I think it's cuman sementara. Ketika hal-hal itu tidak ada, kemungkinan mereka tidak percaya diri lagi. Jadi yang paling penting adalah membangun kepercayaan diri dari dalam. Misal karena kita percaya kita punya skills, kita punya attitude, kita punya pengetahuan yang tepat. So, ada 3 hal yang penting dalam membangun communication yang efektif. The number 1, kalau kalian berpikir untuk komunikasi efektif adalah jago-jagoan materi, jago-jagoan kata-katanya yang berat, ternyata kata-kata or words itu only berpengaruh 7% for the communication things.
Yang berikutnya adalah 38% from the intonation or volume. Jadi naik turunnya sebuah nada, cara kita menaikkan or menurunkan, ada sebuah iramanya, itu seringkali terkenang dalam memori orang, pesannya lebih efektif. Contoh, ketika kita menyampaikan sebuah informasi dengan cara yang ngegas, mungkin orang akan berpengaruh lain terhadap psikologi seseorang atau cara orang itu merespon. Mungkin maknanya jadi lain ketika kita menyampaikan dengan kalem, ketika kita menyampaikan dengan tenang. Mungkin orang itu lebih rileks lagi, mungkin pesannya lebih masuk lagi. But ternyata yang paling penting adalah 55% dari visual or body language. Jadi tips terakhir dari saya adalah kita harus mengutamakan visual body language. For the example, cara kita postur ketika kalau kita menyampaikan pesan, mungkin kalian bisa cari tahu lagi hal bersifat gesture, mungkin bisa dari ekspresi wajah. Mungkin yang orang lebih senang ketika berkomunikasi, dalam arti misalnya berkomunikasi bahasa Inggris, mungkin orang akan merespon dengan lebih baik ketika kita happy, ketika kita gesturnya enak, duduknya enak, pokoknya. Jadi body language, cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita berkomunikasi. Berikutnya adalah visual. Jadi adalah hal penting ketika kamu pakai visual yang tepat. Misalnya kalian mau jualan something, I think orang lebih percaya ketika kamu mungkin pakai pakaiannya rapi, pakai kemeja yang rapi, mungkin pakai dasi. Oh, mungkin nggak harus pakai dasi tapi rapi, wangi. Mungkin ketika kamu akan menjual produk kamu, itu orang lebih percaya ketimbang kamu compang-camping, misalnya pakai sendal, bau, orang lebih percaya sama produk kamu. Begitu pula, bukan hanya dengan produk, melainkan dengan kata-kata yang kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Kita mau komunikasi pakai bahasa Inggris, orang lebih percaya dengan kita ketika kita didukung oleh visual yang itu, yang tepat, pakaian yang tepat dan lain-lain. Oke, I think it's enough. So, apa artinya sebuah tips or pengetahuan kalau kita tidak praktek? Repetition is mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keahlian. Jadi, mari yuk kita coba prakteknya, terutama dalam berbahasa Inggris. Kita pakai tips-tips, 3 tips ini. Oke, I think it's enough. Thanks for your attention. Terima kasih telah berkunjung kepada channel ini. Di channel English Academy SCHID. Oke, sampai jumpa di season berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera dari saya, Mr. Romai. Bye bye. Thank you.